menurut pandangannya David Hume, kita ini dalam hidup banyak mewarisi kumpulan tumpukan teori konsep yang mungkin tidak selalu relevan dengan hidup kita. Katanya David Hume, ada banyak tumpukan teori atau konsep metafisik dari abad pertengahan, juga dari filsafat rasionalis dengan kebenaran-kebenaran a priori. Ini karena zaman itu kan zaman awal modern. Cuma di awal modern ini kan masih banyak mewarisi konsep-konsep dari abad tengah atau dari tokoh-tokoh modernis yang rasionalis, gagasan-gagasannya a priori. Gagasan-gagasan yang adanya hanya hasil permainan pikiran saja, yang tidak selalu nyambung dengan kenyataan. Kalau di kajian agama kita sering pakai istilah ilmu yang melangit tapi tidak membumi. Zaman itu, katanya David Hume, kita dikepung oleh banyak teori-teori, banyak konsep-konsep yang metafisik, rasionalis, a priori. Padahal teori-teori dan konsep-konsep itu tidak selalu relevan. Bikin hidup tambah rumit saja, tambah ruwet saja. Harusnya teori-teori itu memudahkan kita memahami dunia, tapi teori-teori yang hari ini numpuk di kepala kita itu sering malah jadi penghalang kita memahami dunia secara objektif. Jadi kita tidak jernih lagi melihat realitas karena kepala kita sudah menumpuk banyak teori-teori metafisik a priori. Inilah kegelisahan dasar seorang David Hume. Kita kan sejak kecil, kalau yang sekolah ya sejak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan kepala kita di kelas itu dijejali banyak konsep, banyak teori yang kadang-kadang tidak relevan, tidak nyambung dengan kehidupan kita yang nyata. Jadi seolah-olah hidup kita di kelas dengan hidup kita di luar kelas itu tidak ada hubungannya. Ini yang digelisahkan oleh David Hume. Ternyata struktur berpikir kita struktur yang a priori, struktur yang melangit. Karena pengaruh-pengaruh teori dan konsep metafisik. Ini perlu digarisbawahi ya, yang metafisik dan rasionalis. Metafisik itu berarti memikirkan hal-hal yang jauh melampaui yang indrawi, yang fisik-fisik, makanya disebut metafisik. Padahal tidak kelihatan kenyataannya, tapi direka-reka oleh akal. Seolah-olah ada beneran. Dan ini mengganggu kita saat harus memahami dunia secara apa adanya. Maka David Hume menyarankan, ayolah kita kembali kepada pengalaman spontan kita tentang dunia. Ayo nyari pengetahuan yang original. Versi kita dengan cara memahami langsung dan spontan hidup kita sehari-hari. Nah, jadi ayo dibersihkan sampah-sampah teori-teori, pengetahuan-pengetahuan yang metafisik, a priori melangit, tidak relevan tadi. Sekarang kita ganti dengan pengetahuan hasil pengalaman spontan kita tentang dunia. Dasarnya ini nanti sehingga lahir empirisismenya yang dikenal sebagai empirisisme radikal. Ada kutipan yang terkenal dari David Hume tentang tumpukan teori ini. Katanya David Hume begini, jika kita mengambil buku apa saja, mari kita bertanya, apakah di dalamnya terkandung penalaran abstrak mengenai kuantitas atau angka? Tidak. Apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan atau keberadaan? Tidak.
maka buanglah buku ini ke nyala api, sebab ia tidak berisi apapun kecuali cara berpikir yang menyesatkan dan ilusi. Oke, jadi kutipan ini menyindir kita, ayo kalau di rumahmu banyak buku, coba ambil satu buku saja, terus diceklah di situ, isinya ada satu di antara dua ini enggak. Yang pertama, isinya hal-hal yang abstrak tapi tentang kuantitas atau angka. Ya ini mudahnya tentang matematika. Atau mungkin juga masuk fisika. Yang jenis-jenis itu. Kalau tidak, coba dicek lagi. Apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan dan keberadaan. Kalau ndak ngomong matematika atau fisika, coba deh di situ ngomong pengalaman nyata ndak tentang sesuatu yang nyata, yang objektif, yang bisa dijangkau oleh panca indera ndak. Kalau tidak juga, katanya David Hume, sudahlah buang saja bukunya ke nyala api, bakar saja lah, ngapain ngeruwet-ngeruwet di pikiran aja. Nah itu sindirannya David Hume. Katanya David Hume, karena kalau tidak ada dua itu ya berarti isinya omong kosong saja. Isinya hanya ilusi yang menyesatkan. Ini cara berpikir versi seorang empirisisme. Jadi jangan salah, cara berpikir seperti ini di awal modern, ini nanti yang jadi pemicu lahirnya peradaban modern yang luar biasa dengan sainsnya. Jadi kalau ada buku kok ndak ngomong kuantitas, angka, atau pengalaman nyata, atau keberadaan yang konkret, ya sudah dibuang saja. Paling isinya cuma bulat saja, ilusi, cara berpikir saja yang a priori, yang ndak kontributif untuk kehidupan nyata. Ini ilustrasi untuk menggambarkan kegelisahan seorang David Hume bahwa kita selama ini banyak sumpek, banyak diributkan, banyak diruwetkan oleh teori-teori, konsep-konsep yang kita susun sendiri atau berasal dari orang lain yang sifatnya a priori. Tidak ada relevansinya sama sekali dengan kehidupan nyata. Maka tugas pertama kita bersih-bersih pikiran kita biar tidak ruwet lagi. Kalau terlalu penuh, nanti jangan-jangan pikiran kita hang. Tidak jelas, wong isinya macam-macam. Kita bersihkan dulu, isilah dengan pengalaman spontan tentang dunia. Itu sarannya David Hume. Terus, nah, kalau sudah bersih, maka saatnya berpikir secara empiris. Sama dengan semua tokoh sebelumnya, bagi David Hume ya persepsi empiris adalah dasarnya pemikiran. Di situ saya masukkan dua quotes. Yang pertama, the most lively thought is still inferior to the dullest sensation. Pikiran yang paling hidup sekalipun, pikiran yang paling cemerlang sekalipun, itu derajatnya masih di bawah sensasi. Sensasi itu berarti hasil pencerapan panca indera, meskipun yang paling dul itu bisa diartikan bodoh, bisa diartikan konyol, bisa diartikan ceroboh. Jadi sensasi ini levelnya lebih tinggi dari sekedar permainan akal belaka. Ini kan khas orang empirisisme. Pikiran kita secanggih apapun, kalau itu hanya permainan pikiran, itu levelnya di bawah pengalaman nyata kita dengan panca indera. Meskipun jelimet, meskipun pikiran itu cemerlang, bikin orang melongo, tapi kalau tidak nyambung dengan kenyataan, tidak ada kenyataannya, hanya permainan kata, permainan pikiran, levelnya inferior. Kalau dibandingkan dengan pencerapan panca indera, meskipun yang paling tidak serius.
Jadi saya ngalami sendiri sekarang cuacanya agak dingin. Loh, ini lebih valid dibandingkan kalau kita ngarang-ngarang ini bulan Juli akhir, musimnya adalah musim kemarau harusnya, berarti situasinya adalah agak panas. Karena musim kemarau itu tidak ada hujan, berarti panas. Loh, ini kan cuma reka-reka pikiran. Ini kalah valid tetap dibandingkan dullest sensation. Rasa kita sendiri, pencerapan panca indera kita sendiri. Kamu berteori apapun tentang hawa hari ini, kalau tiba-tiba ada orang datang, loh, saya merasakan tadi malam itu dingin loh. Dia merasakan sendiri langsung. Maka dia levelnya lebih tinggi, wong dia ngerti sendiri, mencerap sendiri, dibandingkan orang yang berteori macam-macam tapi tidak ke lapangan, tidak ngerti aslinya. Maka persepsi empiris itu adalah dasarnya berpikir. Quote yang kedua itu agak keras. Reason is ought only to be the slave of the passion. Akal, rasio, itu harusnya hanya menjadi budaknya passion. Passion itu rasa, kecenderungan, hasil cerapan panca indera tadi. Ini di banyak sesi saya menyebut ada beberapa tokoh yang sebenarnya teorinya mirip ini. Bahwa akal itu tidak kuasa atas hidup kita. Misalnya di Imam Ghazali, akal itu bukan rajanya. Rajanya itu justru hati. Hati itu kan nanti nyambungnya ke passion, kecenderungan hidup kita. Jadi akal itu biasanya diarahkan, diperintah oleh kecenderungan kita, oleh passion kita. Kita suka dulu dengan sesuatu, terus argumen, alasan dicari-cari. Dan itu tugasnya akal. Kita cocok dulu dengan seseorang, suka dulu dengan seseorang, terus akal datang memberi justifikasi pembenarannya. Atau sebaliknya, sebenarnya kita tidak suka dulu dengan seseorang, terus akal datang menjustifikasi ketidaksukaan kita. Jadi akal itu mainnya begitu. Dia menjadi budaknya passion. Wong akal itu memang pinter, kadang-kadang yang keliru, yang meleset. Kalau akal datang, yang keliru itu bisa dicarikan pembenar. Yang meleset bisa ditampakkan seolah-olah dia lurus, seolah-olah dia tidak meleset. Nah, katanya David Hume, ndaklah, akal tidak superior, akal itu inferior. Mirip Imam Ghazali, akal itu di bawah kolbu. Kalau kolbu adalah rajanya, akal hanya panglimanya, dia alatnya. Oke, ya makanya empirisisme dikenal sebagai antitesisnya rasionalisme. Dulu kita belajar rasionalisme dari René Descartes. Ya, belajar filsafat itu ya memang seperti ini. Rasanya kok setiap kali ketemu tokoh siapapun, ya tokoh ini kok bener ya, bagus ya. Dulu waktu kita belajar René Descartes juga begitu kan. Wah, ini yang bener René Descartes ini. Ya, setiap pikiran, setiap gagasan ada ranah, wadah, dan konteksnya sendiri. Jadi pasti dia tidak benar universal, tapi juga tidak salah seutuhnya. Ada sisi-sisi benarnya, ada sisi-sisi melesetnya. Kalau pas kita jelaskan seperti ini, yang saya tampilkan ya sisi-sisi benarnya, apa yang ada di pikiran tokoh yang bersangkutan.